Oke, rekan-rekan, kita lanjutkan pembahasan kita. Untuk kali ini kita mau bahas tentang penyusunan atau membuat rencana pelaksanaan program. Jadi setelah kita tadi berhasil menyusun rencana usulan program yang kemudian sudah disetujui oleh dosen pembimbing lapangan Malik Kormanit, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan. Nah, pada pelaksanaan ini kita buka step pelaksanaan program. Ini harus diisi sampai dengan hari H penarikan. Oke. Nah, di sini saya akan mengambil contoh salah satu saja tentang penyuluhan dan edukasi wisata sehat di era pandemi. Ini hanya saya akan mengambil salah satu contoh. Nah, di web ini sudah ada 5 program yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi programnya memang harus ada 5 itu. Kemudian mohon diperhatikan tombol yang berwarna hijau ini, yang di sini tulisannya adalah program selesai, itu jangan diklik kalau programnya memang benar-benar belum selesai. Karena kalau begitu Anda klik, maka yang terjadi adalah program itu terkunci, meskipun jamnya masih nol juga akan terkunci dan itu tidak bisa diedit kembali. Ya, jadi kalau memang programnya belum selesai, jangan klik program ini untuk selesai. Anda cukup klik pada yang bagian biru untuk RPP atau rencana pelaksanaan program. Oke, pada program nomor 5 sebagai contoh saja kita ambil, kita klik yang biru ya. Sekali lagi yang biru, bukan yang hijau. Nah, untuk melakukan penyuluhan itu, di RPP ini Anda diminta menyusun step atau tahapannya. Dalam sebuah kegiatan penyuluhan itu diperlukan berapa tahapan. Nah, pada kesempatan ini untuk penyuluhan saya membaginya menjadi ada 5 tahapan. Saya tuliskan ya. Ini tahapan yang pertama. Tahapan pertama namanya sosialisasi dan pencarian fakta atau masalah. Ini saya lakukan sendiri. Pelaksanaannya sebagai contoh, ini saya laksanakan pada tanggal 24 Desember. Lokasinya saya pilih, ini sebagai contoh saja ya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian tambah lagi, setelah melakukan sosialisasi dan mencari masalahnya itu apa, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mencari literatur atau jurnal mengenai kegiatan pariwisata di lokasi tersebut. Fungsinya apa? Adalah membandingkan antara kondisi fakta yang dimunculkan dengan beberapa kajian supaya apa? Supaya memang kegiatan KKN kita itu memang eh, berasal dari pemecahan masalah begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar waton selesai, tapi memang kita berusaha mencari ilmiahnya itu seperti apa. Kalau di situ ada anggotanya, boleh dimasukkan anggota. Tapi kalau tidak, silakan sendiri, tidak apa-apa. Terus pelaksanaan kegiatan, misalnya di sini saya laksanakan tanggal 28, simpan. Kemudian pada tanggal, kemudian saya akan tahap yang ketiga, saya akan melakukan pembuatan paparan penyuluhan. Nah, di paparan penyuluhan ini karena saya tidak bisa desain grafis, saya ngajak teman yang dari teknik gitu ya, yang pinter desain grafis, saya ajak. Kemudian kegiatannya saya lakukan pada hari ini. Saya simpan. Kemudian tahap yang keempat itu adalah penyuluhannya. Tadi membuat, sekarang penyuluhan kepada kelompok sadar wisata. Nah, ini saya tetap mengajak teman saya karena saya tidak bisa desain grafis, tidak bisa mengoperasikan begitu. Nah, yang terakhir adalah tahap yang kelima,
adalah pelaporannya. Sekaligus saya pengen mendapatkan rekomendasi tentang kegiatan di sana pariwisatanya itu mau apa. Pelaksanaannya besok tanggal 8 Januari. Contoh seperti ini pelaksanaannya, contohnya selesainya tanggal 2 Februari sebelum penarikan. Ya, simpan. Oke, itu. Jadi sudah ada 5 tahapan dalam sebuah program yang harus saya kerjakan, mulai dari sosialisasi, cari literatur, buat paparan, penyuluhan, dan pelaporan. Nah, nanti di bagian-bagian yang lainnya, teman-teman juga kemungkinan besar semuanya hampir sama, mulai dari sosialisasi dulu atau mencari masalahnya apa, pemetaan masalah bisa, kemudian mencari bahannya disusun, kemudian setelah bahan disusun nanti ada konsultasi, koordinasi, kemudian bertanya kepada mitra dan sebagainya, bahkan juga bisa berkonsultasi kepada dosen, kemudian baru dilakukan penyuluhan ataupun implementasi. Nah, untuk implementasi, pelatihan, penyuluhan, keterampilan ini bisa direpetisi atau diulang-ulang menjadi beberapa kali pertemuan. Baru yang terakhir nanti ditutup dengan pelaporan dan juga pencarian rekomendasi. Nah, itu beberapa tahapan yang secara umum biasanya dilakukan di kegiatan KKN.